Dengan kondisi seperti ini kalau kita masukkan di dividen investing dengan 11% itu bagus banget ya. Selama 25 tahun kita nabung itu bisa dapat sekitar 36 juta rupiah per bulan untuk dividennya. Jadi asumsinya adalah kebutuhan per bulan itu 10 juta ya, kita punya kebutuhan pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya, libur. Jadi saya bahas mengenai Unilever karena ada public expose. Jadi kita aja langsung bahas. Selain Unilever kita juga akan bahas POWR ya. Ini dari Kak Labib Kandais. Kemudian tolong bahas BRIS ya Mas ya. Sekalian lah dua-duanya ya. POWR dan BRIS kita bahas juga. Oke, masuk ke Unilever, paparan publik PT Unilever 2025 tanggal 15 Oktober ya. Agendanya ada pembukaan, pembacaan ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan, kata sambutan, penyampaian materi paparan publik, sesi tanya jawab dan penutup. Ini 15 Oktober kemarin. Ini adalah gedungnya Unilever ya, Unilever Indonesia. Dia sudah 91 tahun di Indonesia dengan sales sekitar 35 triliun 2024 ya. Kemudian 63% ini peralatan rumah, kebutuhan rumah tangga, food and kemudian food itu ada 37%. HCP itu apa kepanjangannya? Nantilah di bawah ya dilihat. 43 merek, kemudian ada 33,5 juta toko. Wah, ini udah kuat banget sebenarnya. Kemudian kapitalisasi pasar juga 70 triliun. Terus menjadi employer of choice, jadi pilihan bagi karyawan ya. Karyawan-karyawan yang pengen kerja itu pengennya kerja di Unilever selama 11 tahun berturut-turut, memiliki 5 merek yang masuk top 20 most chosen brands oleh Kantar Indonesia. Nah, ini pabrik-pabriknya ada di Cikarang, 26 pabrik, kemudian 2 di Rungkut. Jadi total ada 8 pabrik. Terus 78% bisnis berasal dari top 15 merek. Ada Pepsodent, Bango, Royco, Lifebuoy, Sunlight, Rinso. Ini masih kuat banget ya. Untuk ini masih kuat banget. Kemudian Walls, Sariwangi, Molto, Sunsilk, Vaseline ya, Glow and Lovely ini juga masih kuat banget. Nah, ini yang mungkin Rexona, ini ada pesaingnya itu di Wardah ya, Caps. Kemudian apalagi Buah Vita, Pedal Pop, nggak ada sih. Ini yang saingannya kuat hanya di Rexona. Ya, itu aja. Kalau yang lain-lain nggak ada isu lah. Maksudnya nggak ada isu itu kan kemarin isu terakhir itu masalah Palestina gitu ya. Ya mungkin banyak yang beralih karena memang kondisi Unilever itu turun ya. Strateginya ada 3, menguatkan core business, kemudian jadi market maker, dan step up our impact. Jadi ada digitalisasi, kemudian set up prioritas juga. Nah, ini yang pertama, get more from the core. Jadi dia akan fokus ke produk-produk yang pertumbuhannya bagus ya. Di first half 2025 ada Pepsodent, Bango, Royco, Sunlight dan seterusnya ini. Terus ini menguatkan dari core bisnisnya dia, memunculkan Royco daging sapi. Terus di market maker Vaseline ya. Ini omongan kalimat-kalimatnya mereka lah ya. Dan ini strateginya juga lumayan bagus. Ini ada stok, penurunan stok, kemudian tingkat layanan. Berarti dia juga bikin layanan-layanan di toko ya, kemudian harga yang stabil. Nah, ini nambah sales representatif ya, dia cukup agresif lah di situ. Terus rata-rata penjualan per hari juga meningkat. Kemudian kinerja DT yang lebih menguntungkan, ini distributive trade ya. Terus ini ada laporan juga mengenai gross margin, ini juga masih stabil ya di 48% ya, naik dikit. Kemudian marketing sales ini juga turun untuk biayanya. Kemudian admin general juga turun termasuk royalti ya, turun 23% dan ini bagus. Kenaikan harga net productivity mengimbangi dampak dari inflasi dan penurunan volume. Jadi
Memang dia sadar kalau itu volumenya turun, tapi dia cost cuttingnya bagus ya. Terus ini masalah sustainability, mulai iklim, alam, plastik, mata pencaharian, dan seterusnya. Terus ini ada financial result di first half 2025. Ini net sales 18,2 T, turun 4,4% dibandingkan last year, tapi naik 13% dibandingkan second half di tahun sebelumnya. Jadi lumayan gitulah. Domestiknya turun 4,8%, kemudian ekspornya plus 7,7%. Gross marginnya juga bagus 48%, profit before tax itu 15%, net profit 2,2 T. Jadi 6 bulan 2,2 T, berarti 1 tahun sekitar 4 triliun dia punya net profit. Home and Personal Care, ya ini HPC itu Home and Personal Care, dan Food and Refreshment itu FR ya, Royco dan seterusnya tadi. Ini pertumbuhan penjualannya minus untuk Home and Personal Care yang tadi saya bilang, ini ada pesaingnya ya, Wardah. Ini kuat banget ya, kuat juga. Kemudian Food and Refreshment ini nggak terlalu ngaruh, ini malah plus. Artinya ya penggantinya atau pesaingnya tidak sekuat di Wardah. Terus penjualan domestik kalau dilihat kuartal 1, kuartal 2 ini juga mengalami penurunan. Polanya sebenarnya mirip dengan 2024, tapi tergerus ya. Ini yang perlu diwaspadai yang tadi ya, Home and Personal Care. Laba bersih juga mengalami penurunan dari kuartal 1, kuartal 2 2024 versus kuartal 1, kuartal 2 2025. Nah, ini pinternya orang bikin presentasi. Ketika turun dia tidak dikasih persentase turunnya. Ini turun juga tidak dikasih. Tapi kalau naik sama dia dikasih persentase naiknya. Ah, ini dia. Ada persentase. Ini yang menguntungkan ya. Itulah tekniknya bikin orang presentasi begitu. Kemudian ini advertising ini adalah biaya iklan ya. Ini biaya apa? Ya sih harusnya ini biaya iklan ya, 8,9% jadi naik. Biaya iklan apa orang ngiklanin ya? Nah, saya nggak tahu. Karena kemarin nggak ikut juga public expose-nya. Jadi ini saya dapat materinya saja. Kemudian ada corporate action, pemisahan bisnis es krim ini dijual kemarin, kemudian pembelian saham kembali ya, berlangsung hingga 30 Oktober, berarti ini masih jalan terus dengan maksimal 2 triliun. Dan harga pembelian maksimum sebesar 1.700 per saham. Jadi dia sudah declare, artinya dijagain di 1.700-an tadi itu maksimumnya per lembar saham. Grafiknya sih masih sideways ya. Dan turun terus dari kapan ini? Oh, pokoknya dari mulai 10.000 ini. 11.000 itu turun terus sampai ketemu di 1.100-an ini bottom, persis dengan bottom Maret 2007. Nah, kalau lihat ini atau lihat apa namanya Unilever ini masih lumayan struggle, tapi namanya perusahaan besar itu memang tidak mudah untuk tumbang. Jadi karena orang-orangnya pasti pinter-pinter ya di dalamnya, strateginya juga pasti berjalan. Cuma kalau bicaranya adalah kayak boykot itu memang cukup lama mungkin untuk dirubah ya. Mungkin bisa beda generasi atau bahkan harus ada trigger tertentu yang memang bisa membalikkan keadaan itu. Nah, gimana performanya Unilever? Kalau dilihat dari kondisi harga di 1.900 itu dengan EPS sekitar 80. Ini ya, EPS-nya 80. Bisa di 113, tapi karena kebiasaan kuartal 3, kuartal 4 itu turun. Jadi kita ambil aja 80. Dengan dividen payout ratio 100% itu masih sekitar 4,2%. Artinya yield dividen 4,2% ini masih cukup di bawah. Nah, ada juga yang minta dibahas untuk Breeze. Ini Breeze saya coba masukkan. Saya belum isi kondisinya ya. Ini baru saya isikan dividen 2023-2024 ini sekitar 19 dan 23 ya, 0,7 sampai 0,9%. Jadi kalau ngomong dividen yield Breeze itu nggak bagus ya, cuma 0,9%. Kalau dari sisi harga ya, ini harganya sudah mahal berdasarkan dividen condition tadi itu, atau berdasarkan fundamental yang memungkinkan untuk kita ambil ya.
ambil langsung gitu ya. Kenapa? Karena dia payout rasionya juga rendah banget, cuma 15%. Dibikin payout rasionya 90% pun itu cuma 5,4%. Artinya harga sekarang tuh cukup mahal untuk BRIS. Bahkan ini kalau ngelihat harga wajar yang saya tetapkan 2.630 itu harga wajarnya sebenarnya sekitar 265. Ini adalah target yield dividen sekitar 9%. Terus Unilever juga sama tuh, 1.900 ini itu harga wajarnya sekitar 889. Nah, ada yang nanya tadi POWR nih harga wajarnya lebih tinggi daripada harganya saat ini. Jadi POWR itu termasuk yang menarik karena dividennya sekitar 11% teman-teman. EPS di 81 dan payout ratio di 99, artinya sekitar 80 rupiah, 11%. Dengan kondisi seperti ini kalau kita masukkan di dividen investing dengan 11% itu bagus banget ya. Selama 25 tahun kita nabung itu bisa dapat sekitar 36 juta rupiah per bulan untuk dividennya. Jadi asumsinya adalah kebutuhan per bulan itu 10 juta ya, kita punya kebutuhan pensiun berarti per tahunnya adalah 120 juta. Kemudian dividen 11%, maka nilai investasi 1,09 miliar. Asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun, maka future value-nya untuk dividen itu sekitar 18 juta atau 222 juta per tahun. Nilai investasi berarti sekitar 2,02 miliar ya. Kemudian asumsi kenaikan investasi itu 5% per 5 tahun. 20% per 5 tahun. Dengan modal awal 50 juta. Nah, investasi per bulannya berapa? Nabung 2 juta per bulan ya. Selama berapa tahun ini? 25 tahun. Jadi nabung 5 tahun pertama itu 5 juta per bulan, 10 tahun ya, 5 tahun kedua 2,4, 5 tahun ketiga 2,8 dan seterusnya. Dividen yang kita dapatkan itu yang paling bawah nih ya, dividen yang diterima tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya, tahun keempat ini tidak digunakan tapi direinvestasikan kembali ya. 19 juta dapat, 19 juta masuk sini, 24 juta dapat, 24 juta masuk sini gitu ya. Itu dividen per tahunnya. Ini kita anggap yield ya, kita anggap sebagai yield total ya, dari Porto. Dengan kondisi seperti itu, di tahun ke-10 dapat dividen sekitar 61 juta. Lalu di periode ketiga itu terus ya sampai 15 tahun baru tembus 1 miliar. Nah, sudah 1 miliar ini sudah mulai enak nih. Karena hasilnya sudah mulai berasa ya, karena 120 juta per tahun tuh sudah mulai berasa tuh. Tahun ke-16, 17, 18, 19, 20 udah mendekati 2 miliar. Jadi 5 tahun sudah mendekati 2 miliar. Kalau di sini butuh berapa nih? 15 tahun baru dapat 1 miliar, tapi mendekati 2 miliar itu tinggal butuh 5 tahun. Lalu 5 tahun berikutnya atau 5 tahun terakhirnya dari 2 miliar tadi itu ketemu di 3,6 miliar atau sekitar 4 miliar. Jadi 5 tahun double tuh 2 miliar. 5 tahun lagi jadi 7, sekian miliar ya. Artinya itulah powernya capital. Jadi bagus dengan 11% itu kita bisa mendapatkan dana pensiun yang melebihi ekspektasi. Ekspektasinya 18 juta atau di garis merah dapatnya sekitar 36 juta per bulan, dan itu saya rasa cukup. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.